Paket kebijakan ekonomi jilid 2 sudah diumumkan pemerintah dan diklaim lebih konkret serta bisa menuntaskan pelambatan ekonomi. Namun banyak pihak menilai paket itu tidak lengkap karena terfokus pada perizinan dan insentif pajak, bukan menyentuh proses investasi. Paket kali ini narasinya pendek tetapi lebih konkret, dalam istilah presiden itu adalah lebih nendang gitu ya. Kita tidak perlu banyak-banyak sekarang. Ya yang penting ya istilah yang disampaikan tadi oleh Pak Pramono, nendang ya. Yaitu layanan cepat untuk investasi sekitar 3 jam. Itulah kebijakan ekonomi jilid 2 yang diumumkan pemerintah dan disebut-sebut lebih konkret dari paket kebijakan ekonomi jilid pertama. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan dari pemerintah bahwa paket kebijakan ekonomi tahap pertama tidak konkret dan terlalu normatif. Benarkah demikian? Kan kalau misalnya saya dapat izin untuk membangun pabrik, izinnya 3 jam saya dapat. Saya harus impor barang-barangnya, mesin-mesinnya, saya harus cari orangnya, saya harus cari lokasi, saya harus bangun pabriknya. Nah, kita harus pastikan bahwa proses ini sampai pabrik itu berdiri, sampai jalan, itu semuanya lancar, tanpa hambatan, tanpa birokrasi, tanpa hal yang aneh-aneh, tanpa korupsi dan sebagainya. Jadi saya rasa paketnya jangan setengah-setengah. Ya. Tidak bisa cuma proses perizinan kan cuma kertas. Yang kita mau itu aktivitas. Paket-paket ini belum sepenuhnya gitu ya, disusun dalam rangka merespon konteks ya kan, perlambatan ekonomi, maka jadi terasa kurang nendang gitu. Masih kurang nendang. Tampaknya rakyat masih harus menunggu apakah kebijakan ekonomi jilid 2 ini benar-benar menendang sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau justru menendang mereka yang saat ini sudah bergumul dengan nasib untuk sekedar bertahan hidup. Tim Liputan MNC Media melaporkan.
Terima kasih Anda masih di Lintas Malam. Pemirsa, Palang Merah Indonesia PMI terus mengejar kebutuhan kantong darah untuk masyarakat Indonesia. Dan saat ini ketersediaan kantong darah yang bisa dipenuhi PMI baru seperempatnya dari target 4,8 juta kantong. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah bekerja sama dengan MNC Group sebagai perusahaan publik yang menjadi mitra PMI. MNC Group kembali menggelar salah satu program Corporate Social Responsibility atau CSR dengan aksi donor darah. Bertempat di Auditorium MNC Tower Jakarta, ratusan karyawan MNC Group berpartisipasi aktif sebagai pendonor. Dengan tema Let's Share Love with Your Blood, MNC Group beserta unit bisnis lainnya seperti MNC Investama, MNC Capital Indonesia, MNC Life, MNC Bank, MNC Land, Indonesia Air Transport, dan MNC Media konsisten menggelar aksi sosial untuk masyarakat. Kali ini targetnya ada 500, insya Allah itu bisa tercapai. Karena kan jumlah karyawan MNC sendiri kan total sudah di atas 30.000. Kita ambil mungkin yang di sini aja cukup banyak kan. Kalau untuk 500 saja sih menurut saya sangat bisa dicapai. Tidak minum obat. Minimal yang ditekankan sih itu. Kalau buat pemeriksaannya kan tetap dicek tensinya berapa, HB-nya berapa, hemoglobinnya berapa gitu. Setiap tahun Palang Merah Indonesia menargetkan 4,8 juta kantung darah sesuai dengan kebutuhan darah nasional dan standar Lembaga Kesehatan Nasional yakni 2% dari jumlah penduduk. Untuk Januari hingga Juni 2015 ini PMI mencatat hanya memiliki 1,2 juta kantung donasi. MNC Group akan terus konsisten mengadakan acara yang bermanfaat bagi masyarakat di berbagai daerah lainnya. Tim MNC Media melaporkan.